di blok keempat di blok ya yang kasabaraha ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosa Setiasi. Kali ini saya akan membahas mengenai kehamilan yang part 2. Kemarin kan udah dibahas ya gambaran umum mengenai kehamilan, berapa trimester, terus apa itu quickening dan segalanya udah dibahas. Dan sekarang mungkin aku akan menjelaskan mengenai tanda-tanda kehamilan. Nah, tanda-tanda kehamilan itu ada 3 ya. Yang pertama itu ada tanda tidak pasti kehamilan pada kehamilan. Yang kedua itu ada tanda kemungkinan pada kehamilan. Dan yang ketiga itu ada tanda pasti pada kehamilan. Nah, apa aja sih tanda tidak pasti pada kehamilan? Nah, yang pertama itu ada amenore. Nah, yang kedua ada mual dan muntah ya. Nah, biasanya pada kehamilan ini kan mual dan muntah atau disebut morning sickness. Nah, yang ketiga ada BAK yang sering. Yang keempat ada perubahan pada bentuk payudara. Yang kelima ada obstipasi. Dan yang keenam ada hiperpigmentasi pada kulit atau striae. Nah, untuk amenore itu apa sih? Nah, amenore itu merupakan tidak haid ya, atau tidak menstruasi. Dimana kan tanda-tanda kehamilan itu emang yang pertama tidak haid. Tapi belum tentu yang tidak haid itu hamil seperti itu. Jadi dimasukkan ke dalam tanda yang tidak pasti. Nah, yang kedua itu morning sickness. Nah, morning sickness itu kenapa terjadi? Nah, karena itu merupakan pada saat kehamilan itu meningkat hormon HCG ya. Jadi hormon gonadotropinnya meningkat yang menyebabkan mual dan muntah seperti itu. Nah, terus yang ketiga ada BAK yang sering. Nah, BAK yang sering ini juga akibat dari hormon ya, hormon HCG lagi. Nah, dan hormon progesteron ya. Karena hormon progesteron ini merangsang jadi sensasi BAK-nya sering gitu. Terus ada lagi yang menyebutkan bahwa terjadinya perubahan uterus ya. Jadi si janinnya berkembang dari yang kecil menjadi besar. Nah, itu terjadi penekanan pada kandung kemih sehingga menyebabkan si ibu hamil tersebut ingin BAK gitu. Tapi nanti pada trimester 2 biasanya rasa ingin BAK-nya berkurang dan nanti akan terjadi lagi pada saat kehamilan trimester 3 karena nanti pada saat si janin itu udah menghadapi mau ke persalinan ya. Jadi janin itu terus maju ke pintu atas panggul ya, atau mau lahiran kan ya. Jadi terus menekan si kandung kemih seperti itu. Nah, selanjutnya perubahan pada payudara. Nah, kenapa terjadi perubahan pada payudara? Karena payudara disiapkan untuk menyusui nanti bayi yang akan dilahirkan gitu. Jadi nanti dipersiapkan gitu. Jadi si ibu hamil itu dipersiapkan untuk nanti menyusui anaknya kayak gitu. Nah, yang selanjutnya ada obstipasi. Obstipasi itu susah BAB ya. Jadi kenapa sih terjadi susah BAB? Karena jadi tonus ototnya menurun karena akibat perubahan hormon. Jadi tonus ototnya menurun gitu. Terus yang terakhir hiperpigmentasi pada kulit atau striae. Nah, hiperpigmentasinya biasanya kalau ibu hamil itu terjadi di wajah, yaitu disebutnya kloasma gravidarum. Biasanya terjadi hitam-hitam di sini. Nah, itu yang disebut kloasma gravidarum tandanya. Terus biasanya juga ada di perut ya, striae gravidarum itu.
jadi kayak kayak stretch mark gitu loh. Terus ada linea alba dan linea nigra. Nah itu kalau linea alba itu biasanya yang putih di perut ya. Terus linea nigra itu biasanya garis yang hitam gitu. Nah selanjutnya ada tanda mungkin kehamilan. Nah apa aja sih? Yang pertama test pack ya. Nah apabila positif ya itu belum pasti bahwa hal tersebut merupakan tanda kehamilan ya, karena bisa jadi ketika kalian menderita suatu penyakit yang namanya mola hidatidosa, nah itu HCG-nya positif tetapi tidak ada janin, atau bisa ada janin ataupun tidak, jadi bisa setengah mola setengah janin gitu. Terus yang tadi yang pertama test pack ya, yang kedua Braxton Hicks. Nah Braxton Hicks itu apa sih? Nah itu merupakan his palsu, jadi kayak kram di perut gitu, kayak kram perut, jadi his palsu, mules palsu gitu. Nah setelah itu ada tanda Hegar, tanda Piskacek, ada tanda Chadwick juga. Nah yang terakhir nih yang ditunggu-tunggu, tanda pasti kehamilan apa aja? Yang pertama itu adanya gerakan janin. Nah gerakan janin yang pertama itu kemarin kan udah disebutkan ya, namanya itu quickening, dan biasanya quickening itu berbeda antara multigravida dengan primigravida. Nah yang primigravida itu biasanya 20 minggu ya, kalau yang multigravida biasanya lebih cepat ya, sekitar 16 mingguan. Nah kalau adanya gerakan janin pertama berarti dapat dipastikan bahwa itu merupakan tanda kehamilan yang pasti gitu. Terus yang kedua ada denyut jantung janin. Denyut jantung janin dipastikan bahwa hal tersebut merupakan tanda pasti kehamilan. Ada beberapa hal yang harus dibedakan antara hamil yang benar-benar hamil sama bukan gitu. Yang pertama itu ada kehamilan palsu. Nah, hamil palsu itu apa sih? Nah, hamil palsu itu atau pseudocyesis. Nah, itu merupakan suatu keinginan gitu, keinginan jadi seorang ibu yang sangat ingin hamil gitu. Jadi seolah-olah tubuhnya tuh merespon dia kayak hamil. Jadi uterus atau perutnya membesar gitu. Terus terjadinya morning sickness atau mual muntah berlebih, jadi dia tuh merasa bahwa tubuhnya tuh hamil padahal enggak. Pas dites USG tidak ada kantong kehamilan seperti itu. Nah terus yang kedua ada mioma uteri. Nah harus dibedakan ya mana yang namanya hamil yang isinya janin atau yang isinya miom gitu. Oke baik, mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nanti selanjutnya saya akan membuat video mungkin mengenai ketidaknyamanan kehamilan atau risiko pada saat kehamilan seperti itu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Di-share juga ya apabila konten ini bermanfaat. Terima kasih.